Ulama kita ada yang bernama Imam An-Nawawi yang mungkin kita sering baca bukunya, Riyadhus Shalihin ya. Buku beliau itu selalu berdampingan dengan Al-Quran di masjid. Tetapi tahukah kita berapa umur beliau? Umur beliau itu hanya sekitar 40 tahun kemudian meninggal. Tetapi bukunya sampai sekarang yang sejak sekitar 700 Hijriah ya, tahun 700 Hijriah beliau wafat, sekitar 40 tahun umurnya, tetapi bukunya akan selalu dibaca, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Setiap yang membaca bukunya itu akan mengalir pahala untuknya. Nah, inilah salah satu bukti keberkahan daripada hidup itu. Nah, pada kesempatan ini ada sebuah tema yang diamanahkan kepada kami, yaitu tentang hakikat kehidupan. Ini yang saya baca tadi malam. Hakikat kehidupan. Bagaimana sebenarnya kehidupan kita di dunia ini? Pertama yang harus kita pahami dulu, dunia ini apa itu? Ya, apa hakikatnya? Supaya kita tahu bagaimana kehidupan kita di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menamakan dunia ini dengan ad-dunya, berarti dia berasal dari bahasa Arab. Apa makna daripada dunia? Dunia itu artinya dekat, daniun ya. Daniun artinya dekat. Nah, ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma dana fatadalla" ya. Dana artinya dekat ya. Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi dan mewahyukan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa sesuatu yang dekat itu berbeda dengan sesuatu yang jauh. Kalau dekat berarti kita tidak perlu banyak buat tenaga untuk mengambilnya, karena memang dia dekat. Sesuatu yang jauh itu yang mungkin kita perlu berdiri, berjalan, atau mungkin berkendaraan kalau lebih jauh lagi. Karenanya dunia yang dekat ini seharusnya tidak perlu terlalu menguras energi kita, tenaga kita untuk meraihnya ya. Habiskan waktu kita meraih kenikmatannya, harta-hartanya. Tidak perlu, karena dia dekat dan kita akan tinggalkan dunia ini. Kemudian yang kedua, makna daripada dunia itu artinya singkat ya. Dia sangat singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ketika di akhirat orang ditanya, berapa lama Anda hidup di dunia? Ini karena dia berada di negeri akhirat yang sangat panjang. Kita tidak tahu berapa ribu tahun, bahkan jutaan tahun orang akan berada di negeri akhirat. Sehingga ketika berada di akhirat, seseorang ditanya berapa lama Anda hidup di dunia, dia mengatakan, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami hanya tinggal di dunia beberapa hari saja. Ya. Dia bilang begitu karena dia bandingkan kehidupan negeri akhirat yang begitu panjang. Ya. Dan awal daripada negeri akhirat itu kan kematian. Satu gambaran singkat jamaah sekalian, orang yang wafat sejak awal kali penciptaan manusia di muka bumi ini, di zamannya Nabi Adam, kira-kira sudah berapa ribu tahun, bahkan jutaan tahun sampai sekarang berada di kuburannya. Itu sampai sekarang masih menunggu di kuburannya, di alam kubur, kapan terjadinya hari kiamat, lalu mereka dibangkitkan nanti. Kita juga saat ini misalnya, suatu saat kalau kita wafat nanti, kita tidak tahu berapa lama kita akan menunggu di alam kubur. Ya, 100 tahun, 1000 tahun, kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Ini baru alam kubur dibandingkan dengan alam dunia. Lalu bagaimana lagi dengan alam setelah alam barzakh itu, alam akhirat ya. Logikanya kalau begitu seharusnya dunia ini kita berbekal darinya ala qadari baqaina fihi, sesuai dengan kadar waktu kita berada di atas muka bumi ini. Dan kita berbekal untuk akhirat kita ala qadri baqaina fil akhir,
sesuai dengan kadar berapa lama kita akan berada di negeri akhirat. Itu logikanya, dan ini sebenarnya kita pahami semua. Hanya saja karena dunia ini hakikatnya jamaah sekalian, memang Nabi kita katakan hilwatun khadirah. Inna dunya hilwatun khadirah. Dunia itu manis dan sangat indah dilihat, hijau. Ini dua sifat yang kalau misalnya diperumpamakan dengan buah-buahan, ini pasti menarik. Dia sudah enak dipandang, kemudian manis juga rasanya. Buah-buahan kan kadang ada yang bagus luarnya tapi di dalamnya kurang bagus. Cantik dilihat dari luar. Satu contoh misalnya, ini bukan dari segi rasanya. Kedondong itu kalau dari luar bagus dilihat tapi di dalamnya berduri, berbulu. Kalau durian, kalau dilihat dari luar, mengerikan duri-durinya itu. Tapi kalau dibuka, nikmat. Nabi kita perumpamakan dunia ini hilwatun khadirah. Sudah bagus pemandangannya dilihat, indah dilihat dari luar, dan kalau kita masuk ke dalamnya bisa tenggelam. Saking nikmatnya. Hilwatun khadirah. Bahayanya dunia ini jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan seperti tumbuhan yang terkena air hujan, tumbuh lebat, begitu indah, tapi tidak terlalu lama langsung kering, lalu diterbangkan angin. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ini perumpamaan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat singkat tetapi sangat indah. Sangat indah. Dan Nabi kita juga pernah memperumpamakannya seperti seorang wanita tua yang penuh badannya dengan perhiasan. Setiap ada laki-laki yang melamarnya dan menjadi suaminya, tidak lama langsung binasa. Lalu dia menikah lagi dengan yang lain. Dinikahi oleh laki-laki yang lain. Setiap ada yang menikahinya pasti akan binasa. Bahwa dunia ini setiap ada orang yang merangkulnya pasti akan binasa. Karena orang akan lupa diri dengan dunia ini. Itu hakikatnya. Kita pasti akan lupa diri. Ketika dia merasuki jiwa kita, besar di dalam hati, maka hati yang seharusnya menjadi tempatnya iman kita tergantikan dengan dunia. Maka dunia ini akan menghandle kita. Kemana arah tangan kita, arah langkah kaki kita. Dia akan mengatur hidup kita. Kenapa? Karena itu yang besar di dalam hati kita. Dahulu para sahabat, generasi hasil didikan Nabi SAW, jamaah sekalian, betul-betul mengenali hakikat dunia ini, sehingga dunia itu hanya sampai di tangannya saja, tidak sampai masuk ke hatinya. Artinya kalau dia hanya di tangan, kita yang bisa meletakkan di mana saja itu dunia. Tapi kalau dia menembus hati kita, kita yang digerakkan oleh dunia itu. Hati ini kan kata Ibnu Qayyim seperti raja. Tangan kita, mata, telinga, kaki seperti pasukannya. Kalau raja itu baik, maka dia akan mengarahkan seluruh anggota badan kita ini, prajuritnya, ke arah yang baik. Kalau dia rusak, dia akan merusak juga prajuritnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini daniun, dan faniyah, akan hilang. Sehingga siapapun yang menuntut dunia ini, dunia hanya akan memberinya seukuran tempat berbaringnya nanti di kuburan. Bagaimanapun besarnya upaya kita mencari dunia ini, pasti itu yang dunia akan berikan kepada kita. Itu hakikatnya. Adakah orang yang meninggal membawa semua hartanya? Tidak ada. Padahal habis waktunya, umurnya di dunia mencari itu semua. Jabatannya setinggi apapun, dunia hanya memberinya ukuran 2 meter. Anda akan tidur di situ untuk waktu yang Anda tidak tahu. Itu yang dunia akan berikan kepada Anda. Tidak lebih dari itu. Makanya di sini seharusnya membuat kita berpikir, kalau hanya itu yang dunia berikan kepada kita, terus apa yang akan menemani kita di tempat yang sempit itu?
Mestinya ini yang kita persiapkan. Makanya Nabi kita setiap kali telah selesai menguburkan jenazah, beliau mengatakan limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti inilah kita harus berbekal. Setiap kali selesai mengubur jenazah, beliau mengatakan ini, coba lihat, di sini ini yang harus kita siapkan bekalnya ini. Tidak ada orang yang meninggal lebih dari apa yang kita lihat dia bawa. Itu saja. Nabi kita pun mengatakan yatba'ul mayyit thalatha. Ya. Jenazah itu diikuti ketika akan dibawa ke kuburan oleh 3. Ya. Yarji'u itsnan wa yabqa wahid. 2 yang kembali dan hanya 1 yang tinggal. Yang mengikutinya itu hartanya, keluarganya dan amalannya. Harta dan keluarganya pulang semua. Tidak ada yang mau temani dia di kuburan tiap hari, tiap malam. Yang tinggal bersamanya hanya amalannya. Ya. Itu saja. Berarti di sini sudah ada sedikit gambaran kepada kita jamaah sekalian, ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga memperumpamakan dunia ini seperti fata morgana. Bagaimana hakikat fata morgana itu? Dari jauh kita lihat seperti air, ya, apalagi di musim panas, ya. Orang yang haus melihatnya begitu gembira, ingin segera meraihnya, seperti air persis. Tapi ketika kita datang tidak ada. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir itu amalannya seperti fata morgana, tidak ada nilainya. Ya, biqi'atin, di suatu permukaan bumi, permukaan tanah. Yahsabuhu dhama'anu ma, orang yang haus itu mengira itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ketika dia sampai ke situ tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada air. Dunia juga seperti itu. Kita lihat begitu indah di hadapan kita, kita segera ingin meraihnya. Karena memang terlihat oleh mata, dan kita sebagai manusia itu yang paling membuat kita tergugah untuk melakukan sesuatu kalau ada yang kita langsung lihat. Ada kenyataan yang kita lihat. Begitu bahagianya orang dengan hartanya, dengan kesenangan-kesenangan hidupnya, semua kemudahan ada padanya. Kita ingin juga seperti itu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dunianya orang itu, kita tenggelam di situ, nantilah kita sadar ketika kita mulai sakit, ya. Mulai kita merasa bahwa ternyata saya ini hanya bisa menikmati dunia itu terbatas. Kapan kita mulai bisa merasakan nikmatnya dunia? Katakanlah ketika kita berumur sekitar 15 tahun, mulai terasa, ya. Ketika organ-organ tubuh kita ini sudah mulai sempurna berfungsi, kita ingin segera merangkul semua, ingin lepas. Ya, anak-anak muda begitu. Ketika jiwanya sudah mulai melihat, ya, menggelora di dalam, ingin lepas lebih jauh berkelana melihat dunia ini, ternyata tidak terlalu lama. Karena karakter daripada kenikmatan itu, jamaah sekalian, kalau bukan kenikmatan itu yang akan meninggalkan kita, kita sendiri yang akan meninggalkannya. Itu pasti. Iya. Misalnya, ya, ketika kita sudah berumur 50 tahun ke atas, sensitivitas, ya, diri kita ini untuk menikmati dunia ini sudah mulai berkurang. Itu akan berkurang terus. Beda ketika kita waktu muda, kita bisa melakukan apa saja, semua serba nikmat, makan, tidur, dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah tua, ya tidak bisa lagi kita nikmati itu semua. Sudah banyak jenis makanan yang sudah tidak bisa kita makan. Ya. Termasuk misalnya dengan berhubungan dengan keluarga, sudah mulai berkurang, semua itu akan hilang. Berarti memang nikmat dunia ini, kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Ambillah pelajaran dari situ, jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi kita memperumpamakan dunia ini sebagai sesuatu yang terlaknat. Jadi tidak ada istilah yang baik yang disematkan kepada dunia ini. Ya, Nabi kita mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allim. Ya. Dunia ini terlaknat dan apa yang ada di atasnya terlaknat kecuali pertama dzikrullah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu adalah zikir. Kemudian orang yang
mengajarkan agama dan mempelajarinya. 3 saja. Selainnya itu Nabi perumpamakan seperti terlaknat. Apa makna laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali ibadah saja, ya. Makanya ketika dikatakan alhamdulillah tadi kita sudah salat subuh. Kenapa dikatakan bahwa rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa bisa? Karena dunia dan isinya ini tidak akan ada yang kita bawa, tapi 2 rakaat ini akan selalu menyertai kita, ya, bersama dengan kita, mulai dari alam kubur menemani kita. Dan ada sebuah hadis menarik untuk kita hayati jamaah sekalian, bagaimana penjagaan daripada amalan itu ketika seseorang berada di kuburannya. Dikatakan bahwa setiap ada yang akan mengganggunya dari sebelah kirinya, sebelah kanannya, dari atas dan bawahnya, semua amalannya akan mengatakan tidak ada jalan lewat sini. Salatnya mengatakan tidak bisa lewat sini. Dari kanan mengatakan, ya, puasa mengatakan tidak bisa lewat sini. Kalau ada yang mau mengganggunya, iya, hajinya, iya, kebaikannya, sedekahnya, semua akan mengatakan tidak bisa. Ini menjaganya, ya. Semua menjaganya di alam kubur. Subhanallah. Makanya dikatakan tadi tidak ada yang tinggal menemani jenazah itu kecuali amalannya, dan bentuk penjagaannya seperti itu. Ya, subhanallah, ya. Kemudian setelah kita pahami sedikit gambaran dunia ini, agar kita bisa lebih mengenali lagi lebih dalam, maka kita harus bandingkan dengan yang lain, ya. Wa bididdiha tatabayyanul asya', istilahnya. Dengan menjelaskan lawan sesuatu itu, maka dia akan jelas hakikatnya. Kita bandingkan lawannya, yaitu negeri akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang kekal dan abadi. Ini yang harus kita bandingkan supaya kita tahu betul, oh dunia seperti ini. Kita kenali dulu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan khalidina fiha, orang-orang yang masuk ke dalamnya kekal, abadi. Hanya Allah yang tahu sampai kapan kita berada di situ. Segala bentuk kenikmatan hanya namanya yang mungkin sama dengan yang ada di dunia, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Belum ada yang pernah mampu memikirkan keindahan surga Allah Subhanahu wa taala. Belum ada mata yang pernah melihatnya, telinga yang pernah mendengarnya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan untuk kita. Dan bagi orang yang berpuasa, alhamdulillah kita di bulan Ramadan, setiap hari surga itu dihiasi untuk mereka yang berpuasa itu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buah-buahannya, kutufu hadaniyah, dekat. Iya, bahkan dikatakan jika seseorang dalam surga itu ingin mengambil buah-buahan, pohonnya itu yang mendekat. Kita tidak perlu memanjat. Dan jangan pikirkan seperti buah mangga, ya, anggur yang ada di dunia ini. Namanya saja yang sama, tapi hakikatnya jangan pernah dibayangkan, kan belum ada yang pernah lihat. Ya. Jauh lebih nikmat dari itu. Makanya orang yang masuk surga itu, jamaah sekalian, tidak ada yang seperti kita ini badannya. Ya. Semua akan diganti. Ya. Diganti dengan fisik yang harus kuat, yang sepadan dengan kenikmatan surga. Iya. Fisik kita ini tidak mampu menikmatinya, terlalu nikmat. Iya. Sehingga harus diganti. Umur kita juga, umur kita ini ya, tidak perlu khawatir para orang tua, ya. Kalau melihat kenapa saya semakin tua, semakin begini, apa penampilan saya, karena setiap orang yang masuk surga itu dikembalikan ke masa mudanya. Iya. Ada yang mengatakan seperti umurnya Nabi Isa, ya, 33 tahun. Kita akan dikembalikan semua. Lalu di dalam surga itu tidak ada lagi kedengkian, iri hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut semua kedengkian di dalam hati. Ini yang kadang membuat kita hidup di dunia penuh dengan penderitaan karena selalu iri hati, dengki. Iya. Kan kita menderita itu kalau kita iri hati, dengki kepada sesama.
Di dalam surga ini Allah cabut. Silahkan nikmati semua. Semua akan merasa, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ketika dia masuk ke dalamnya jamaah sekalian, dia merasa bahwa tidak ada lagi kenikmatan yang lebih nikmat dari surganya. Padahal di atasnya masih ada yang lebih. Tapi ketika dia masuk di situ, dia merasa bahwa inilah yang paling nikmat. Subhanallah ya. Jadi dikembalikan dulu badan. Bahkan dikatakan min ghillin ikhwana. Kenapa dikatakan ikhwana? Bersaudara. Anda akan bertemu dengan kakek Anda sama dengan umur Anda. Iya. Anda akan bertemu dengan anak Anda sekarang kalau masuk surga, yang mungkin umurnya baru 1 tahun, 2 tahun, seperti umur Anda, ikhwana, akan bertemu semua. Kalau Allah takdirkan, kita akan bertemu dengan mereka, Anda akan bersama dengan mereka. Ini kakek saya dulu, umur saya sekarang. Ini anak saya yang dulu, ternyata sama semua umurnya. Tidak ada kedengkian, ya, semua bahagia. Dan tahukah Anda jamaah sekalian, bidadari yang disiapkan ya, untuk setiap orang yang masuk surga, ya, wazawajnahum bihurin in, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari yang lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Belum pernah tersentuh sama sekali baik manusia maupun jin. Kalau di dunia kaum wanita sudah banyak yang menyentuhnya, minimal orang tuanya. Bidadari yang disiapkan untuk Anda, ya, wahai orang-orang beriman, orang-orang saleh, belum ada yang pernah menyentuhnya sama sekali. Qasiratut tarf'in, karakternya itu selalu menundukkan pandangan, tidak mau melihat kepada laki-laki lain, karena dia diciptakan untuk Anda yang sekarang hidup di dunia. Makanya tidak adil kalau Anda di dunia mengumbar pandangan sana sini melihat wanita-wanita huruntin, kemudian yang disiapkan untuk Anda begitu setia di sana, tidak mau melihat kepada yang lain. Makanya hati-hatilah ya. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa boleh jadi orang yang ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ada sebuah kaidah fikih mengatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terlalu tergesa-gesa untuk meraih sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak diberikan apa yang seharusnya dia dapat ketika tiba waktunya. Jadi ketika misalnya sekarang belum dihalalkan baginya untuk mengumbar pandangan, tapi dia sembarang dia lihat, sembarang dia lakukan, boleh jadi nanti ketika di akhirat, ya, dia tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu ketika dihalalkan. Di surga orang tidak perlu lagi puasa, tidak perlu lagi salat, tidak perlu berhaji, tidak dilarang minum khamar, ya, tidak dilarang, pokoknya lakukan saja. Iya. Bahkan bidadari yang disiapkan untuknya, ya, tidak perlu lagi dihalangi. Ya. Tapi kalau Anda istajalta qabla awanihi, tergesa-gesa di dunia ingin segera melakukan itu semua, boleh jadi akan dihukum dengan tidak diberikan di akhirat. Dan ini banyak contohnya, seperti misalnya orang yang makan dan minum dengan bejana dari emas, itu dalam hadis dikatakan di akhirat tidak diberi. Iya. Yang seperti itu. Dan jangan bayangkan bahwa emas yang ada di akhirat seperti yang ada sekarang di dunia. Itu namanya saja yang sama, jauh lebih luar biasa. Kan kita dilarang. Ini gambaran bidadari itu luar biasa. Supaya kita membandingkannya. Kalau wanita di dunia itu diistilahkan dengan hurun tin, kalau di akhirat al-hurul ain. Khimaruha khairum minad dunya wa ma fiha. Itu kudungnya katanya, ya, dalam riwayat yang dia pakai tutup kepalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena dia kekal, abadi. Dan dia suci selalu ya. Bidadari itu suci, bersih, tidak haid, tidak nifas, ya, tidak buang air, bersih. Dan jika istri Anda masuk surga, dia akan menjadi penghulu para bidadari, dipertemukan. Seandainya bidadari ini diizinkan, ya, menoleh ke bumi, katakan, maka tidak ada permukaan bumi ini yang berbau, semua jadi harum, ya, semua akan bercahaya. Dan ini ada riwayatnya semua. Paling tidak jemaah sekalian, jika ini yang besar di hati kita, dan memang begitulah tujuan Al-Quran, kenapa kita ini selalu dikatakan bahwa
Inilah surga yang dijanjikan untuk kalian. Uristumuha, yang kalian akan wariskan. Karena memang itu yang kita cita-citakan. Tidak mengapa. Untuk apa disebutkan kenikmatan surga dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau memang bukan itu cita-cita kita. Nah, kalau ini yang besar, ya, lalu kita pahami bahwa hanya sebentar kita hidup di dunia. Ini yang seharusnya besar di hati kita. Maka insya Allah ini akan menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia. Terakhir jamaah sekalian, sebelum tanya jawab, karenanya generasi terbaik dahulu betul-betul menjadikan dunia ini tempat untuk berbekal. Bukan mereka berarti orang miskin, ya. Anda harus tahu, mereka bukan orang miskin. Kehidupannya saja yang nampak miskin. Umar bin Khattab rumahnya itu yang paling kecil. Ketika menjadi pemimpin kaum mukminin, ada orang yang datang mencari mana rumahnya Umar bin Khattab. Bukan gubernur, bukan presiden, lebih tinggi dari seorang presiden. Lalu dikatakan itu rumahnya. Ketika dia datang, ini yang paling kecil rumah di sini. Paling kecil, gubuk kecil. Tapi siapapun bisa menemuinya. Ya, kalau sekarang kan pemimpin, presiden itu kalau mau ditemui harus ada tahapan-tahapannya, banyak harus dilewati. Beliau ditemui oleh siapapun. Ketika beliau berangkat ke negeri Syam, bertemu dengan sahabatnya namanya Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur negeri Syam. Ya. Beliau dijemput, ya, dengan pembesar-pembesar negeri Syam. Lalu beliau mengatakan, di mana sahabatku? Orang-orang mengatakan, siapa yang Anda maksud? Beliau mengatakan Abu Ubaidah. Beliau ini Abu Ubaidah masuk Islam setelah Islamnya Abu Bakar, pendahulu, aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Nabi pernah mengatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan Nabi SAW dan umat ini. Orang-orang mengatakan dia sudah menyusul ke sini, wahai Amirul Mukminin. Dan ketika beliau sampai, Umar bin Khattab turun dari kendaraannya langsung memeluk beliau. Tahukah Anda jamaah sekalian, seorang gubernur ketika Umar masuk ke rumahnya, beliau melihat rumahnya tidak ada sama sekali perabot di dalam rumahnya. Tidak ada lemari, apalagi televisi belum ada, ya. Yang ada cuma pedang dengan perisai. Bagaimana ada seorang gubernur isi rumahnya cuma itu? Makanan pun tidak ada dilihat. Padahal dia gubernur. Ya, bandingkan dengan gubernur kita saat ini. Dahulu seperti itu. Bukan berarti mereka orang miskin jamaah sekalian. Tetapi setiap ada rezeki yang masuk, ya, itu langsung dia berikan, dia bagi langsung. Dia titipkan untuk dirinya di sisi Allah melalui sedekah. Dititip itu. Bahkan saya sebenarnya kurang terima kalau dikatakan dititip. Nanti sebentar kita jelaskan kenapa saya tidak terima itu. Kurang tepat. Ketika misalnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini ikut berjihad di perang Badar, orang-orang sudah bertempur. Beliau dikejar oleh, kalau tidak salah, 3 orang dan orang-orang musyrik. Beliau menjauh, cari tempat yang luas, bukan lari, cari tempat yang lebih luas untuk bermain. Dan ketika sudah melihat musuh itu mendekat, dia langsung mengayunkan pedangnya, menebas musuh itu dan terbelah kepalanya. Tahukah Anda siapa itu yang dia belah kepalanya? Ya, Abdullah bin Jarrah, bapak kandungnya yang masih kafir. Yang mau membunuhnya, dia bunuh bapaknya. Dia tidak membunuh bapaknya. Dia telah membunuh kesyirikan yang ada di dalam hati bapaknya. Ya. Dan ketika Nabi wafat, lalu kemudian para sahabat bermusyawarah akan mengangkat siapa yang akan menjadi khalifah. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membaiat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau mengatakan, Anda yang lebih pantas menjadi khalifah. Kenapa? Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Nabi mengatakan bahwa Anda adalah orang kepercayaan beliau, aminu hadhil ummah. Lalu apa yang dikatakan Abu Ubaidah? Apakah langsung diambil, diterima amanah itu? Sebagaimana kita saat ini berlomba-lomba meraih kedudukan dan jabatan itu? Abu Ubaidah mengatakan, tidak. Anda yang lebih berhak. Karena Anda yang pernah dipilih oleh Nabi menjadi imam menggantikan beliau dalam salat. Akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat. Inilah sifat kezuhudan mereka jamaah sekalian.
sangat zuhud. Karena mereka tahu bahwa apapun yang kita dapat di dunia ini, yang hakikatnya akan menjadi milik kita adalah apa yang kita simpan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kedatangan tamu yang majhud dalam hadis itu, tamu ini sangat lapar, sangat miskin, ya, butuh makan. Lalu Nabi mengutus, ya, seseorang kepada istri-istrinya bertanya, apakah ada yang disiapkan di rumah? Ada yang bisa dihidangkan untuk tamu ini? Setiap istrinya mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, laisa fihi syai' illa al-ma'." Demi zat yang mengutusmu, tidak ada sesuatu di rumah kecuali air minum. Itu yang istri Nabi katakan. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah yang bisa menjamu tamu saya malam ini? Berdirilah salah seorang dari sahabat Ansar, mengatakan, saya ya Rasulullah. Beliau segera kembali ke rumahnya, lalu bertanya kepada istrinya, ada yang bisa disuguhkan, dihidangkan untuk tamu Nabi? Istrinya mengatakan, sebenarnya tidak ada, kecuali ada sedikit makanan yang saya siapkan untuk anak kita saja. Untuk anak kita, maksudnya untuk dia pun berdua. Sebagai orang tua sudah tidak ada, sisa untuk anaknya. Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Begini, sebentar, temani anak-anak main supaya dia lupa makan. Ya. Kalau sudah mulai minta makan, kasih tidur ke. Ya. Lalu itu makanan taruh di meja. Yang sebenarnya cukup untuk satu orang. Setelah kamu siapkan di meja, kemudian kami datang, usahakan seakan-akan kita makan bersama, tapi matikan lampu. Ya. Lalu ketika tamu itu datang, ya, kemudian dihidangkan makanan itu, duduklah beliau bersama tamu itu. Tamunya yang makan, sebenarnya dia tidak makan karena tidak cukup. Di pagi hari jamaah sekalian, sebelum berita ini tersebar, karena beliau sembunyikan, tidak mungkin beliau ceritakan bahwa tadi malam saya begini dan begitu. Orang beriman akan menyembunyikan kebaikannya. Nabi sudah tahu, ada wahyu yang turun. Makanya Nabi sendiri yang mengatakan kepada sahabat itu, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kagum, takjub dengan apa yang kalian berdua lakukan tadi malam. Kalian berdua dengan anak-anakmu, ya, bersabar, ya, menghabiskan malam dalam keadaan lapar demi tamunya Nabi. Ternyata Allah sudah tahu dan mengatakan Allah bangga. Siapa kira-kira di antara kita yang tidak merasa bahagia kalau dikatakan Allah bangga kepada kita? Bayangkan, ya, Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita. Dan memang begitulah pada umumnya para sahabat. Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di bulan Ramadan datang sedekah, ya, hadiah begitu banyak. Beliau katakan kepada pembantunya, hitung berapa keluarga-keluarga di luar yang membutuhkan, ya, orang miskin, janda-janda yang tidak ada yang mengayomi dia, tidak ada yang menafkahi dia, dihitung semua, lalu dibagi-bagi. Ternyata jamaah sekalian di sore hari setelah habis dibagi, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ada yang bisa dipakai buka puasa? Pembantunya bilang sudah habis dibagi semua. Bilang, kenapa tidak kasih ingat supaya ada yang kita pakai buka puasa? Bahkan untuk dirinya pun dia sudah lupa jamaah sekalian. Semua dititipkan. Makanya saya ingin sedikit mengajak kita semua berpikir bagaimana besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa saya katakan kurang tepat kalau kita katakan kita titipkan harta kita kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapakah yang mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Kalau kita tanya diri kita jemaah sekalian, siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melapangkan rezeki kita? Itu rezeki dari mana itu semua yang kita dapat? Yang memudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika kita bersedekah, berinfak, Allah mengatakan itu utang. Utang bagi dirinya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita harta itu, lalu ketika kita sedekahkan, Allah menganggap itu utang yang akan Allah balas. Bukankah ini bukti bahwa subhanallah, betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita?
Karena apapun yang kita berikan yang hakikatnya berasal dari Allah, Allah anggap itu utang baginya yang akan Allah lipat gandakan. Beginilah jamaah sekalian hakikat kehidupan kita di dunia. Jadikan kenikmatan dunia itu di tangan saja. Jangan biarkan merasuki jiwa kita lalu mengatur hidup kita, karena hidup kita hanya sejenak, hanya sebentar. Negeri akhirat yang kekal dan abadi, inilah yang harus kita carikan bekal yang sebanyak atau sejumlah bagaimana kita akan berada di negeri akhirat itu. Barakallahu fikum. Mungkin kita berikan kesempatan kalau ada hal-hal yang mau diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama pertanyaan dari kami dan pertanyaan dari Ahmad. Ini pertanyaan kami banyak kami dapatkan dan dengarkan, sebagian orang mengatakan bahwasanya keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan ketika kita beribadah mengharapkan surga dan kenikmatan. Bagaimana keyakinan seperti ini? Baik, saya jawab dulu ini. Yang kedua, ini perkataan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ya. Dan ada yang menisbatkan kepada Rabi' al-Adawi kalau tidak salah, ya, bahwa kalau saya beribadah hanya untuk surga maka tidak usah saya dimasukkan ke surga. Ya Allah, kalau saya beribadah hanya karena takut kepada neraka maka masukkan saja saya ke neraka. Tapi intinya mereka itu hanya merasa beribadah karena mencintai Allah. Iya. Ini keliru, karena kita dalam beribadah itu dengan 3 sifat, ya. Al-mahabbah, al-khauf, war-raja. Karena cinta, karena harapan, dan karena rasa takut. Begini cara kita beribadah. Memang seharusnya sama, ya, porsinya. Tapi ulama kita mengatakan sifat-sifat ini kadang lebih dominan daripada yang lain, tergantung apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita misalnya diperhadapkan dengan ujian, akan terjatuh dalam maksiat, terbuka pintunya di hadapan kita, maka jangan pengharapan yang besar lalu mengatakan, nah, nanti kan juga dimaafkan, nanti juga diampuni. Itu salah. Yang lebih besar seharusnya di hati kita adalah rasa takut. Iya, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya misalnya kita terjatuh dalam maksiat, maka pada saat itulah kita berbesar ar-raja, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah akan mengampuni kita, ya, dengan tobat an-nasuha seperti dalam ayat yang dibacakan tadi dalam salat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka beristighfar dan tidak mengulanginya lagi. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keindahan surga, ya, di dalam Al-Qur'an? Untuk apa Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mengerikannya neraka? Kalau kemudian kita beribadah bukan karena takut kepada neraka, kita beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surganya, apa tujuannya ayat-ayat itu? Kan itu jadi pertanyaan. Jadi memang betul kita beribadah karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita mengatakan, innakum lan tudkhilakumul jannah a'malukum. Kalian itu tidak akan masuk surga karena amalan kalian. Lalu para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan, bahkan saya pun bukan amalan saya memasukkan saya ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin min. Kecuali karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena kalau kita mau ukur amalan kita ini dibandingkan dengan kenikmatan surga, maka kita tidak akan pernah bisa masuk surga. Tidak cukup amalan kita ini, terlalu nikmat surga itu yang kita jelaskan tadi. Karenanya supaya bisa menginjakkan kaki dalam surga, satu amalan itu harus dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai Allah rahasiakan supaya kita bisa masuk surga. Bayangkan satu amalan dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Hanya dengan cara itu kita bisa masuk surga. Ya, bahkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin tidak ditahu, ya, apa yang menjadi penyebab dosanya diampuni. Kata ulama kita, terlalu banyak penyebab yang bisa
seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi seseorang diampuni oleh Allah tidak ditahu sebabnya kecuali karena besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada orang yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing? Bani Israil, kisah Bani Israil. Ada yang hanya meminggirkan duri di jalan. Kalau dipikir, bagaimana bisa masuk surga dengan amalan yang sekecil itu? Kita lupa bahwa yang memasukkan kita ke dalam surga adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nih, fadhal. Ini pertanyaan dari Ahmad. Pertanyaannya, jika laki-laki dijanjikan bidadari di surga, dan apa sebaliknya yang didapatkan oleh wanita? Kaum wanita itu diciptakan oleh Allah beda dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Ya. Laki-laki itu dihiasi dalam dirinya syahwat untuk cenderung kepada kaum wanita. Kaum wanita itu lebih dominan sifatnya, karakternya untuk mencintai perhiasan, keindahan-keindahan. Iya, makanya bukan berarti bahwa di akhirat dia tidak bisa lagi ketemu dengan laki-laki. Kalau dia masuk surga bersama dengan suaminya, maka dia akan menjadi penghulu para bidadari. Dan dia tidak perlu lagi khawatir, ya. Bagaimana nanti kalau misalnya ada bidadari yang akan bersama dengannya, lalu suaminya cuma sendiri? Bukankah tadi kita katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana? Akan dicabut semua itu iri hati, dengki dari dalam jiwa kita. Kenapa? Karena kenikmatan surga sudah terlalu luar biasa untuk memikirkan iri hati itu. Ya. Tidak ada lagi perasaan iri hati. Semua menikmati, silakan sibukkan diri dengan kenikmatan itu. Ya. Tidak ada lagi di dunia saja kita iri hati. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaum wanita disiapkan di akhirat sesuai dengan tabiatnya, karakternya. Kan kita pernah sebutkan hadis riwayat Muslim, ada pasar. Kenapa bisa pasar yang disiapkan untuk perempuan? Karena memang dia cenderung begitu, suka berbelanja, ya, suka kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Tidak dikatakan untuk memilih laki-laki di akhirat, karena memang karakternya tidak seperti itu. Ya, laki-laki yang jibillatuhu, ya, tabiatnya memang diciptakan seperti itu. Nah, ini harus kita pahami dengan baik supaya tidak iri hati, ya. Di dunia saja kita iri hati dan itu ujian. Ya, ujian kesabaran kita. Di akhirat tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dengki. Kita semua akan hidup, ya, bersama dengan umur yang sama. Anda akan ketemu dengan anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan umur yang sama, ya, dengan keindahan, ya, tubuh dan wajah yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim kita pernah jelaskan bahwa ketika dia berangkat ke pasar, kemudian ada udara yang menerpanya, setiap udara itu menerpa dia, bertambah keindahannya. Ya, itu penghuni surga. Sehingga ketika kembali ke keluarganya, ya, keluarganya mengatakan, kenapa Anda tambah cantik? Kalau istrinya, kenapa Anda tambah gagah? Itu karena setiap dia terkena angin itu, bertambah keindahannya. Jadi untuk apa mau iri hati kalau begitu semua serba kenikmatan. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Cukup ini? Ya, kita cukupkan jamaah sekalian, dan sebelum kami tutup, kami mengucapkan jazakumullah khairan. Ya, terima kasih banyak sudah bisa bersabar duduk bersama kita di majelis ini, di tempat yang penuh berkah ini. Lagi-lagi saya ingatkan, barakallahu li ummati fi bukuriha. Inilah bukti keberkahan waktu pagi kita, ketika Allah memberikan kita kesempatan duduk di masjidnya, bermajlis bersama, ya, berbagi faedah, ya, tentang apa hakikat dunia dan akhirat. Dan ini insya Allah akan semakin menumbuhkan kesadaran kita dan membahagiakan kita, ya, karena saya yakin kita yang duduk di sini bahagia semua, ya, bahagia, hati kita yang bahagia, ya. Orang yang ada di luar berbeda dengan yang ada di dalam masjid, ya, berada di rumah yang penuh berkah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bertanya, Ustaz.